Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Angkatan kedua, Undiksa terjunkan puluhan dokter muda ikuti koas. Bawakan tabu kreasi pepanggulan Amande, UKM Kesda Undiksa gebrak panggung terbuka RTH Taman Bung Karno dalam rangka memeriahkan GAF ke-8. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menerjunkan puluhan dokter muda untuk menjalani kepanitraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Undiksa, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Buleleng. Serah terima ini berlangsung di ruang kelas rumah sakit. Kepanitraan klinik ini diikuti oleh 47 dokter muda yang telah meraih gelar sarjana kedokteran di FK Undiksa. Penyerahan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Gede Rasben Dantes yang mewakili Rektor Undiksa dan diterima oleh Direktur RSUD Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha. Acara ini disaksikan pula oleh pimpinan FK Undiksa beserta staf dosen maupun jajaran pimpinan rumah sakit. Wakil Rektor Prof. Gede Rasben mengatakan, dokter muda yang diserahkan kali ini merupakan angkatan kedua untuk tahapan profesi dokter di FK Undiksa. Disampaikan lebih lanjut, RSUD Buleleng sebagai rumah sakit pendidikan utama sudah memiliki pengalaman tahun sebelumnya, sehingga banyak hal yang bisa dievaluasi, introspeksi, dan diperbaiki untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan profesi dokter. Pada proses pendidikan profesi ini, para mahasiswa akan mendapatkan banyak pengalaman berharga di lapangan dari para dosen, senior, maupun para dokter yang ada di rumah sakit. Sehingga diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mendapat manfaat serta nilai guna untuk bisa melengkapi pengetahuan yang sudah diperoleh di pendidikan akademik. Ini adalah angkatan kedua kita untuk tahapan profesi, kemudian rumah sakit umum daerah atau sebagai rumah sakit pendidikan utama itu sudah memiliki pengalaman pertama kali di tahun lalu termasuk kita. Jadi banyak hal yang bisa kita evaluasi, banyak hal yang bisa kita introspeksi untuk terus meningkatkan kualitas dari pendidikan profesi ini. Jadi sebagai sebuah proses pendidikan, jadi baik itu pendidikan akademik dan pendidikan profesi ini merupakan hal yang sangat kritikal ya bagi anak-anak kita, terutama bagi para dokter ini. Sehingga nanti pada tahapan profesi ini ada beberapa stase mereka akan ikuti dan mereka akan tahu ya pengetahuan yang mereka dapat di pendidikan akademik, kemudian hands-on experience yang mereka alami pada saat tahapan profesi akan menjadi salah satu pelengkap buat mereka semua. Dan mudah-mudahan tahapan profesi ini bisa berjalan dengan baik dan 47 orang dokter muda yang mengikuti tahapan profesi ini bisa mendapatkan manfaat nilai guna dari pengalaman para senior beliau, para senior mereka dan juga para dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Dirut RSUD Buleleng Arya Nugraha memberikan apresiasi atas adanya dokter muda dari Undiksa ini. Ia berpesan seluruhnya bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pada tahap ini mereka akan mempelajari terkait skill atau kemampuan dan berinteraksi langsung dengan pasien. Berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya yang hanya berhadapan dengan buku dan dosen. Selain itu, Dirut asal Desa Kayu Putih Kecamatan Banjar ini juga berpesan agar para dokter muda ini bisa membuka diri, membuka pikiran,
dan mudah berinteraksi agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Seluruh dokter muda ini diyakini sudah berkualitas dan layak menjadi seorang dokter. Ya pertama serius gitu, tapi jangan terlalu serius santai agar maksud dari pembelajaran itu mudah mereka terima. Karena sekarang kan belajar skill nih, skill itu interaksi dengan pasien, tidak lagi dengan buku atau dengan dosen saja. Justru sekarang dengan pasien yang sebenarnya. Jadi dia harus membuka diri, harus open mind dan mudah berinteraksi sehingga menjadi dokter itu nanti tidak perlu terlalu serius tapi efektif dalam memberi pelayanan gitu. Tahun lalu kan sudah ada di sini sebetulnya. Ya. Dilihat dari itu bagaimana kualitasnya, Pak? Jadi begini, kalau kita melaksanakan pendidikan baik sejak awal, kita enak sebetulnya. Jadi anak-anak yang sudah lulus dokter muda itu semuanya adalah qualified untuk menjadi seorang dokter. Tinggal sekarang justru tugas kita sebagai pendidik klinis menyiapkan atmosfer iklim yang baik untuk pembelajaran mereka. Pasti akan jadi dokter semua. Hampir tidak pernah kita jumpai ada persoalan dan semua lancar-lancar aja yang sudah lewat. Gitu. Harapannya yang ini juga demikian. Salah satu dokter muda Kade Uli Permana Putri mengaku sangat antusias mengikuti pendidikan profesi ini. Namun, ia juga merasa gugup untuk menjalaninya karena ini adalah hal baru dan pertama kali. Berbagai persiapan telah dilakukannya, mulai dari banyak belajar, baik itu dari buku maupun menonton pelatihan-pelatihan, dan belajar dari seniornya terdahulu. Bagi mahasiswa yang akrab disapa Uli ini, hal pertama yang harus diperhatikan selama pendidikan profesi ini adalah menjaga kesehatan, serta selalu menjaga attitude baik dengan pasien, dosen, maupun para dokter di rumah sakit. Karena semua adalah guru bagi para dokter muda. Terus saya nanya ke kakak tingkat gimana sih pengalaman sebelumnya untuk di stase tersebut. Terus selain belajar untuk memperkaya bagaimana diagnostik pasien dan tata laksananya, terus latihan juga di rumah tentang clinical skill lab dan bekal-bekal yang lainnya, juga menonton pelatihan-pelatihan yang ada di YouTube. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mendapatkan alokasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Seleksi wawancara terhadap mahasiswa pendaftar berlangsung pada 1 dan 2 Maret 2023. Seleksi ini diikuti oleh 90 orang mahasiswa yang terdiri atas berbagai program studi. Seleksi dilaksanakan langsung oleh pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang dipusatkan di Fakultas Ekonomi Undiksa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, seleksi dilaksanakan secara daring akibat pandemi COVID-19 yang belum melandai. Dari seleksi ini, nantinya akan dipilih 50 mahasiswa sebagai penerima beasiswa. Keikutsertaan mahasiswa untuk merebut beasiswa ini tidak hanya untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Lebih dari itu, juga didasari atas motivasi untuk mendapatkan pengalaman berorganisasi maupun mengikuti program-program pengembangan keterampilan lainnya. Seperti yang diungkapkan salah satu mahasiswa Kartika Nikova. Menurutnya, melalui beasiswa BI membuka kesempatan untuk bertemu dengan mahasiswa hebat lainnya, baik dari Undiksa maupun universitas lainnya. Kalau saya yang membuat saya paling tertarik itu adanya komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia, di mana komunitas ini tuh di beasiswa ini tuh kita nggak selalu dapat finansial, tapi ada tunjangan-tunjangan lain yang bisa bikin kita berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau motivasi saya dari dalam, saya anaknya emang suka banget bertemu atau belajar hal-hal baru. Dan menurut saya ketemu sama teman-teman hebat lainnya di Undiksa maupun di universitas lain kayak Udayana, Warmadewa, itu benar-benar suatu yang exciting buat saya, sehingga saya sangat berharap dan highly motivated untuk beasiswa ini. Menghadapi seleksi ini, ia mengaku telah melakukan persiapan sebaik-baiknya. Ia berharap nantinya dapat terpilih menjadi salah satu generasi baru Indonesia atau Genbi. Kalau kemarin sih dari tahap 1 ada persiapan berkas, jadi banyak cari berkas ke beberapa tokoh akademik juga.
Kemudian kalau hari ini wawancara, persiapannya lebih ke belajar apa sih itu Bank Indonesia sebagai bank sentral, terus juga kebijakan-kebijakan serta tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kalau persiapan diri sendiri, ya jadi apa adanya aja, dan semoga dengan ini bisa jadi lebih natural lagi wawancaranya. Kesan senada juga disampaikan oleh mahasiswa Komang Agus Ariana. Ia yang sudah sempat menerima beasiswa pada tahun 2022 mengaku sangat senang menjadi bagian dari Genbi. Berbagai pengalaman menarik telah didapatkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan UMKM, PKB, G20, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Selain itu juga ikut serta dalam kegiatan pengembangan soft skill. Ia berharap pada seleksi kali kedua ini dapat kembali menjadi penerima beasiswa BI. Menurutnya, beasiswa ini sangat membantu kelangsungan pendidikannya. Jadi dari saya itu tahun lalu itu dapat beasiswa itu sangat menyenangkan tentunya. Dari apa itu kegiatannya, dari sosialisasi kita, dari networking kita sama teman-teman lain gitu. Kan dari Bank Indonesia ini ataupun Genbi ini tidak hanya di Uniksa, ada juga universitas lain. Jadi kita itu lebih punya teman banyak gitu. Terus untuk proses sekarang ini ya semoga lolos aja sih, karena kan namanya kita juga bersaing lagi gitu. Semoga ada tiket goldennya gitu. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Swastra, memberikan apresiasi atas kepedulian Bank Indonesia yang telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan memiliki prestasi. Jadi dengan adanya beasiswa BI yang diberikan jatah ya untuk Undiksa ini suatu yang sangat positif ya, dan membantu kita Undiksa terutama dalam membantu adik-adik yang secara ekonomi kurang mampu tetapi punya prestasi yang sangat bagus tentunya ya. Jadi ini kita benar-benar ucapkan terima kasih kepada pihak BI ya, yang hampir setiap tahun memberikan perhatian luar biasa, nih 50 orang yang diberikan, dan di samping diberikan beasiswa juga diberikan tambahan berupa kompetensi-kompetensi dengan pelatihan-pelatihan, terutama berkaitan dengan soft skill, leadership, kemudian kolaborasi, dan yang terpenting kan networking ya, jaringan antara teman-teman yang baik yang sudah lewat, yang sudah selesai dapat beasiswa, tapi mereka tetap juga punya jaringan yang disebut sebagai Gen BI ya, generasi bank baru Indonesia. Melalui beasiswa ini, mahasiswa penerima diharapkan dapat menunjukkan performanya, baik bidang akademik maupun kemampuan lainnya. Kepada adik-adik mahasiswa tentu saya berharap adik-adik mahasiswa benar-benar ya menunjukkan performnya dengan baik sebaik-baiknya ya, sehingga mereka terus dipantau. Nah, ketika mereka prestasinya turun, kurang kemampuan-kemampuan yang saya sampaikan tadi yang dibina oleh BI tidak bagus, ya setahun selesai. Tetapi bagi yang bagus kan dilanjutkan. Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Beni Okta menjelaskan, program beasiswa ini adalah salah satu program sosial Bank Indonesia, terutama lingkup pengembangan SDM unggul. Khusus di Bali, pihaknya bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi dalam penyaluran beasiswa, salah satunya Undiksa. Perguruan tinggi di Bentangan Bali Utara ini mendapatkan alokasi sebanyak 50 orang. Dijelaskan lebih lanjut, beasiswa ini akan memberikan mahasiswa bantuan pendidikan sebesar Rp1 juta per bulan selama 1 tahun penuh. Dikatakan, yang menarik dari program beasiswa BI sebenarnya bukan hanya dari segi pendanaan, tetapi mahasiswa akan di-upgrade baik soft skill maupun hard skill-nya. Jadi biasanya nanti setelah teman-teman mahasiswa ini dapat diterima, dia akan bergabung dalam suatu komunitas namanya Generasi Baru Indonesia. Nah, di situ mereka akan digembleng lah intinya gitu, diberikan manfaat, diberikan kemampuan, kemudian diajak capacity building dan sebagainya. Jadi mereka
ya setiap tahun akan diberikan program-program kerja, kemudian nanti akan dilombakan seluruh Indonesia. Antusiasme mahasiswa Undiksa untuk mengikuti seleksi ini dinilai cukup tinggi. Hal tersebut juga diberikan apresiasi dan disambut bangga. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Institut Teknologi Sumatera ITERA. Kehadiran perguruan tinggi yang berlokasi di Lampung ini dalam rangka benchmarking pengelolaan Wisma. Baik itu yang di Jalan Jatayu maupun yang asrama di... Kehadiran ITERA dipimpin oleh Koordinator Kawasan Keselamatan dan Keamanan Rizky Wahyudi. Ia bersama tim diterima oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluh Wayan Yasmiati, didampingi pengelola Edutel dan asrama mahasiswa. Pertemuan diawali di ruang Ganesha 1 Rektorat Undiksa. Hal yang dibahas terkait dengan pola pengelolaan Wisma masing-masing perguruan tinggi. Hal yang dibahas terkait dengan pola pengelolaan Wisma di masing-masing perguruan tinggi. Hal ini didukung dengan paparan oleh pengelola Edutel dan asrama. Kunjungan ITERA ini juga diisi peninjauan langsung ke Edutel dan asrama mahasiswa untuk melihat lebih nyata terkait pola pengelolaan maupun fasilitasnya. Pada kesempatan ini, Rizky Wahyudi menilai pengelolaan Wisma di Undiksa cukup baik. Selain itu didukung dengan fasilitas yang memadai. Ia menyatakan terdapat sejumlah hal yang bisa diadopsi untuk diterapkan di ITERA. Sebagai perguruan tinggi yang sama-sama masih berkembang, pihaknya berharap antara ITERA dan Undiksa kedepannya dapat menjalin kerjasama yang arahnya dalam peningkatan kualitas mutu. Tujuan kita kemari, kita ingin mempelajari tata kelola manajemen Wisma, tata kelola manajemen asramanya. Untuk kedepannya kita bisa adop apa yang menjadi kebutuhan kita di ITERA nanti. Dan itu memang luar biasa setelah kita melihat, luar biasa banyak yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, apa yang bisa kita bawa juga bisa kita terapkan nanti di setelah kita kembali ke ITERA lagi. Ya, dan kiranya hal apa yang bisa diadopsi, Pak? Dari tata kelolanya kita bisa lihat bahwa fasilitas yang diterapkan di sini dan tata kelola teknologinya memang sudah luar biasa. Pemanfaatan lahannya pun juga satu pintu semua. Jadi memang banyak yang menjadi keunggulan di Undiksa ini. Oke, dan harapan Kepala Biro UK Undiksa Yasmiati memberikan apresiasi atas kunjungan ini. Menurutnya, melalui pertemuan ini, kedua pihak dapat saling mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki. ITERA, Bu. Dengan kunjungan ITERA ke Undiksa memberikan manfaat yang sangat tinggi, sangat besar kepada Undiksa, di mana merupakan Undiksa itu lembaga yang bisa sharing ya dengan lembaga perguruan tinggi, dan manfaatnya kita juga dapat mengetahui bagaimana juga keunggulan-keunggulan mereka di sana di dalam mengelola tugas masing-masing selaku melaksanakan tugas di bidang pendidikan dalam bidangnya masing-masing, dalam bagiannya masing-masing. Birokrat asal Kabupaten Tabanan ini menyatakan, Undiksa masih terus berbenah dalam tata kelola lembaga maupun secara khusus terkait dengan pengelolaan aset yang sangat penting dalam perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum BLU. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Yang terbaru dilakukan bersama dengan Institute of Business IOB Timor Leste. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung pada Kamis pekan kemarin. Tidak bisa fokus karena terlalu banyak macam-macamnya. Pembahasan kerjasama ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gediras Bendantes. Ia didampingi oleh Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Profesor Dr. Igede Sudirta beserta jajaran dan Badan Kerjasama dan Kehumasan BKK. Sementara itu, dari IOB Timor Leste hadir langsung Rektor Dr. Pedro Barreto Ximenez bersama Direktur External Relation and Cooperation Rui Felix Barreto Ximenez, Wakil Departemen Pendidikan Konsulat Timor Leste Bali Marcelino Ximenez, dan Bagian Teknik Administratif Kedutaan Timor Leste Josefina Linda. Pada pertemuan ini, dibahas peluang-peluang kerja sama ke depan. Awalnya hanya sebatas ide-ide, kemudian mengarah pada realisasi. Kerjasama yang memungkinkan untuk dijalin di antaranya alih kredit untuk mahasiswa untuk program studi potensial, pelaksanaan summer camp, maupun pelatihan instruksional bagi dosen. Realisasi program ini oleh IOB Timor Leste tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari Undiksa. Rektor IOB Pedro Ximenez menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerjasama dengan Undiksa karena melihat Undiksa sebagai salah satu lembaga pendidikan yang unggul di Indonesia, terutama di Bali. Selain itu juga memiliki track record yang sangat panjang dan lokasinya di Bali Utara dengan lingkungan yang masih sangat bagus dan cocok sebagai tempat pelaksanaan pendidikan. Sesuai rencana, pihaknya berencana mengirimkan mahasiswa ke Undiksa mulai September 2023. Bahkan kemungkinan sebelum itu, untuk memberikan pengalaman orientasi lebih banyak, baik itu terhadap lingkungan maupun penguasaan bahasa Indonesia. Pedro Ximenez menambahkan, animo mahasiswanya untuk mengikuti program internasional sangat tinggi. Hal ini diharapkan nantinya dapat berjalan baik dengan Undiksa. Ya, tadi kita membicarakan beberapa hal, awalnya hanya sebatas ide, tapi kemudian mengarah kepada realisasi yang bisa kita laksanakan. Di antaranya alih kredit untuk beberapa mahasiswa yang akan kita kirimkan di sini. Kemudian ada yang namanya summer camp, kita berkeinginan untuk mengambil bagian dalam kegiatan summer camp. Kemudian juga ada kemungkinan untuk beberapa program sarjana terapan yang kita bisa terlibat dan mahasiswa dan pengajar kita bisa ikut. Kemudian ada yang namanya, kalau tidak salah, pelatihan basic instructional untuk guru, namanya pekerti. Nah, ini juga kita sudah hampir fix dan kita sedang menunggu informasi dari pihak Undiksa supaya kita bisa mengirimkan batch dosen-dosen kita yang akan datang untuk mengikuti pelatihan selama 1 minggu di sini. Sementara itu, Wakil Rektor Undiksa Prof. Rasbendantes memberikan apresiasi atas kerjasama ini. Dijelaskan, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut atas rencana kerjasama yang dibahas sebelumnya oleh Fakultas Teknik dan Kejuruan FTK Undiksa bersama IOB Timor Leste. Melalui diskusi yang dilakukan, Rasbendantes juga sepakat dengan bentuk-bentuk program yang dirancang untuk dilaksanakan ke depan. Diharapkan nantinya dapat berjalan lancar dan dapat memberikan pengalaman untuk masing-masing perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang dilakukan oleh Undiksa ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan program internationalization at home yang telah dicanangkan pada tahun 2019. Melalui program ini, Undiksa diinginkan dapat menjadi rumah belajar masyarakat internasional. Kemudian program yang lain yang sebenarnya kita diskusikan tadi adalah terkait dengan International Summer School. Jadi mereka memiliki program studi banding bagi anak-anak mereka, baik itu program diploma, program bachelor maupun program master untuk studi banding ke universitas di luar Timor Leste selama 1 bulan. Jadi International Summer School ini merupakan salah satu opportunity. Selain program lain yang bisa kita customize, mengikuti program yang sudah dilakukan oleh kementerian, yaitu terkait dengan modul Nusantara.
untuk memberikan understanding culture atau belajar tentang budaya, sejarah, seni di Bali khususnya atau di Indonesia pada umumnya. Nah, itu beberapa program yang tadi kita diskusikan. Jadi saya sangat senang ya pertemuan hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada International of Business yang sebenarnya diskusi ini sudah dimulai lebih awal oleh ketua yayasan beliau atau pendirinya dengan teman-teman di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Dharma Wanita Persatuan DWP Undiksa melaksanakan wisata religi ke Pura Medang Kemulan di Wringin Anom, Gresik, Jawa Timur, Jumat pekan kemarin. Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi dari konsep parahyangan, salah satu bagian dari Trihita Karana. Wisata religi ini dipimpin langsung oleh Ketua DWP Undiksa Tin Sumartini Jampel. Ia didampingi sejumlah pengurus dan anggota. Tiba di Pura Medang Kemulan, suasana hening sangat terasa dan penuh rasa kedamaian. Sebelum menghaturkan bakti, pamedek diberikan siraman rohani oleh Romo Sepuh Satya Buana Medang Kemulan dan Romo Sepuh Istri Satya Buana Medang Kemulan. Berbagai pencerahan didapatkan, mulai tentang kewajiban sebagai seorang manusia yang mesti menghormati leluhur dan senantiasa selalu mendoakan, etika dalam melaksanakan persembahyangan, ajakan untuk selalu berkarma baik, dan diajak untuk selalu bangga menjadi umat Hindu. Siraman rohani ini disimak antusias dan khidmat oleh para pemedek. Bahkan dalam beberapa momen memunculkan rasa haru. Di pura ini, pemedek juga melukar sebagai simbol pembersihan diri. Sebelum sembahyang, pemedek juga menghaturkan tarian rejang renteng. Suasana persembahyangan pun berjalan khidmat dan hening, mengantarkan pikiran dalam ruang damai. Ketua DWP Undiksa Tin Sumartini menyatakan, persembahyangan ini sebagai bentuk implementasi Trihita Karana dalam hal parahyangan, yaitu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan dalam hal pawongan, menjalin hubungan baik dengan sesama. Ia mengaku sangat senang bisa menghaturkan bakti di salah satu pura di luar Bali ini bersama anggota. Siraman rohani yang didapatkan juga dinilai sangat bermanfaat bagi para anggota DWP dan diharapkan senantiasa dapat menjadi pijakan hidup. Ia berharap di lain kesempatan dapat kembali tampil ke pura ini. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa MPM Rema Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar kelas legislatif pada Minggu kemarin. Acara yang berlangsung di auditorium ini dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang legislatif. Ketua PMM A5 Undiksa. Kelas legislatif kali ini mengusung tema revitalisasi semangat legislatif untuk mewujudkan legislator muda yang berintelektual dalam dinamika kehidupan kampus. Ketua Panitia Ide Ayu Gede Narayani menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh ratusan orang peserta yang terbuka untuk umum. Peserta tersebut bukan hanya berasal dari Undiksa saja, tetapi juga dari universitas lainnya. Temanya itu kita ngambil judul revitalisasi semangat legislatif untuk mewujudkan legislator muda yang berintelektual dalam dinamika kehidupan kampus. Oke, alasannya diangkat tema ini apa? Karena dari kita MPM Rema menyadari kalau pengetahuan mengenai legislatif di lingkungan kampus itu kurang. Maka kita mengangkat tema ini. Kegiatan ini menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu anggota DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra dan Putu Roni Angga Mahendra, yang merupakan salah seorang dosen di Universitas Dwi Jendra dan juga alumni Undiksa. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan FIP, Dr. Putu Aditya Antara. Ia yang mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suastra memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membelajarkan mahasiswa terkait dengan politik dan tidak menganggap politik sebagai sesuatu yang hitam, kejam maupun nakal. Baginya, politik merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk dapat membangun bangsa dan negara. Kita harus membelajarkan ke mahasiswa agar tidak menganggap politik itu hitam, politik itu kejam, politik itu nakal gitu, enggak. Padahal politik itu kan adalah sebuah strategi membangun bangsa ini. Nah, adik-adik mahasiswa harusnya bisa terbelajarkan dari acara ini. Momen hari ini yang topiknya adalah kelas legislatif, ini penting bahwa tidak hanya sebagai eksekutif saja, tapi kita bisa berjuang politik itu dalam legislatif. Artinya merancang undang-undang, merancang peraturan, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan mengutamakan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, mensejahterakan mahasiswa, dan mensejahterakan rakyat. Sejauh ini, dirinya melihat keberlangsungan politik di kampus yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Undiksa sudah berjalan dengan baik. Dirinya menyebut, politik yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus merupakan sebuah proses belajar politik, bukan politik praktis. Selama ini, mahasiswa sudah mengembangkan diri dengan baik dan diharapkan ke depan dapat mengutamakan keharmonian dalam proses belajar politik melalui musyawarah mufakat. Hal tersebut dilakukan karena Undiksa memiliki landasan Trihita Karana yang disimbolkan dengan harmoni dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa diharapkan pula bisa menjadi pribadi yang tangguh, selalu mengembangkan soft skill-nya, dan dapat menjadi tokoh politik yang besar, serta sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pementasan budaya malam gelar seni dalam rangka Ganesha Art Festival ke-8 digelar di panggung terbuka RTH Taman Bung Karno, Sukesade, Sabtu malam kemarin. Dalam pementasan ini menampilkan parade gong kebiar mebarung antara UKM Kesda Undiksa berkolaborasi dengan UKM Tabustah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kesempatan ini, UKM Kesda Undiksa membawakan tabuh kreasi Pepanggulan Amande. Karya ini terinspirasi dari proses pembuatan kerajinan bokor yang dilakukan oleh masyarakat Pande di Desa Tejekule, di mana proses membentuk bahan baku menjadi bokor disebut nyongcong dan proses membuat hiasan disebut natah. Proses ngoncong dan natah menghasilkan bunyi-bunyi yang selanjutnya ditata dengan unsur-unsur musikal seperti melodi, dinamika, tempo, dan ritme, sehingga menjadi sebuah karya tabuh kreasi Pepanggulan Amande. Bagaimana penampilannya?
Berikut liputannya untuk Anda.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh